Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara tim PW yang luar biasa selalu mengajak kita bersemangat dalam Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudara, kalau mereka sudah nyanyi dengan penuh semangat, saya pikir saya mau khotbah apa lagi nih ya. Mau kasih semangat apa lagi buat jemaat, mereka udah sangat semangat sekali. Mengajak kita betul-betul merasakan kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Saya percaya saudara bahwa kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, manifestasi aktif kehadiran Roh Kudus juga saudara akan terintegrasi dengan pemahaman kita akan firman Tuhan yang baik. Amin. Pujian penyembahan kita akan semakin dahsyat lagi saudara apabila kita memahami firman Tuhan lebih dan lebih baik lagi. Amin. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan itu sendiri dihasilkan oleh Roh Kudus. Benar bahwa yang menuliskan firman itu adalah para nabi, para rasul. Tetapi dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 bahwa Roh Kuduslah yang mendorong mereka untuk menuliskan kata-kata di dalam Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini itu semuanya adalah karena Roh Kudus, karena kehendak, karena dorongan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita masih dalam suasana Pentakosta. Minggu yang lalu kita merayakan akan turunnya, tercurahnya Roh Kudus. Mungkin saudara kalau mendengar kata tercurah, seolah-olah bahwa Roh Kudus itu adalah benda mati. Tetapi saudara perlu kita pahami bahwa kata pencurahan Roh Kudus tidak mengartikan bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi. Tidak mengartikan bahwa Roh Kudus itu adalah benda mati. Tidak mengartikan bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi Allah. Tetapi yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah manifestasi aktif kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara, ketika kita menyanyi memuji Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran, manifestasi. Kita bisa merasakan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara, saya sebenarnya jarang cerita dan memberi kesaksian tentang kesehatan saudara. Bagaimana saya sembuh dari sakit. Tetapi hari ini saya mau memberikan kesaksian itu. Amin. Mau dengar? Saudara, beberapa minggu lalu waktu kita membahas tentang roh yang menyala saudara. Dan pada saat di akhir khotbah, Bapak Gembala kita menyanyikan lagu Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Itu saya berdiri di depan saudara. Saya angkat tangan. Dan saudara tahu apa yang saya rasakan pada saat itu? Saya merasakan ada aliran saudara di tangan kiri dan kanan saya. Seperti aliran listrik tapi tidak menyengat. Lalu kemudian ada angin. Ini saya sudah share pada beberapa orang. Ada angin yang rasanya kencang sekali di antara kedua tangan saya saudara. Dan waktu saya dalam posisi berdoa seperti itu, begitu terang saya melihatnya. Saudara, ini kesaksian. Istri saya sebelum hari itu suka saya minta pijit tangan saya saudara. Sudah kalau nggak salah 2 minggu minta tolong pijit tangan karena pegel. Tapi saudara, setelah hari itu, setelah lagu Mengalirlah kuasa Roh Kudus, saudara, sampai hari ini tangan saya nggak pegel-pegel lagi saudara. Puji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Saudara, Roh Kudus bisa kita rasakan kehadirannya, kuasanya di dalam hidup kita. Lebih lagi ketika kita memahami tentang Roh Kudus, memahami tentang firman yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu, semakin bertumbuhlah kerohanian kita. Saya sangat bersyukur bahwa di
JDC kita belajar firman, kita juga sangat semangat dalam berdoa dan di dalam pujian penyembahan. Amin. Jadi keduanya betul-betul akan membantu kita semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian kita. Saudara, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yaitu Pentekoste, yang artinya adalah hari yang ke-50. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita memahami apa makna angka 50 dan apa relevansinya dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Next slide. Saudara, angka 50 itu adalah melambangkan panen jasmani. Saya akan jelaskan nanti panen jasmaninya, saudara. Kemudian juga melambangkan pemberian Taurat. Karena apa, saudara? Karena waktu bangsa Israel keluar dari Mesir 50 hari, hari yang ke-50, Taurat diberikan kepada mereka di Gunung Sinai. Kemudian apa lagi, saudara? Angka 50 itu melambangkan pencurahan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus waktu bangkit, dia jelaskan kepada murid-muridnya 40 hari, selama 40 hari mengenai kerajaan Allah, kemudian dia naik ke surga 10 hari setelah itu, yaitu hari ke-50, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Amin. Kemudian apa lagi, saudara? Itu juga adalah melambangkan panen buah penginjilan. Nanti kita lihat, benarkah janji Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia bilang, kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita akan melihat catatan sejarah bagaimana dunia ini diinjili dengan kuasa Roh Kudus. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar-benar dipenuhi. Amin. Benar-benar tergenapi, saudara. Next slide. Pada hari ini saya ingin juga supaya apa? Setelah kita mendengar, kita benar-benar lebih mengapresiasi, lebih mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama, ilustrasinya, saudara, inspirasinya kita bisa belajar dari bangsa Israel tentang mensyukuri panen berkat jasmani. Saudara, dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 21, mungkin ini cukup panjang, tapi saudara nanti bisa baca di rumah, saya jelasin isinya, saudara. Jadi Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, nanti kalau tanah di mana kalian tinggal, di mana kalian mengupayakan di tanah perjanjian, kalau sudah tiba dan tanah itu sudah menghasilkan gandum, maka kemudian gandum itu, seberkas gandum itu harus dibawa kepada imam. Dan imam itu kemudian mempersembahkan kepada Tuhan bersama dengan korban anak domba, korban api-apian, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di mana angka 50-nya, saudara? Angka 50-nya adalah ketika setelah itu, mulai daripada hari Minggu, 7 minggu. Kita tahu satu minggu berapa hari, saudara? 7 hari. 7 minggu, 49 hari. Kemudian hari ke-50, maka mereka merayakan apa yang disebut dengan perayaan Shavuot, ya. Shavuot atau perayaan panen, saudara. Pada hari yang ke-50. Mereka merayakan itu. Mereka mensyukuri akan berkat jasmani yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Saudara, bangsa Israel pada saat itu diajarin, dibantu, dibuat mengerti bahwa semua yang mereka peroleh itu adalah berasal daripada Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa memahami bahwa Tuhan perlu diingat ketika kita mendapatkan berkat-berkat jasmani. Pada hari ke-50 itu apakah yang bangsa Israel lakukan secara kolektif, secara komunal sebagai bangsa? Mereka lakukan adalah mempersembahkan roti, kemudian mempersembahkan kambing, lembu, domba kepada Tuhan.
untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan semua ini, bukan karena hebatnya kita. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, beraktivitas, masih bisa bernyanyi, memuji Tuhan, loncat-loncat seperti tadi, semua itu adalah karena berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu syukuri, saudara. Amin. Dan kita perlu untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Tidak semua, tetapi untuk bentuk daripada syukur kita. Saudara, di media sosial belakangan banyak ribut soal persembahan persepuluhan. Dan ribut-ribut, saudara, tetapi sebagian saya merasa tergoda akhirnya untuk tidak memberi kepada Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa memahami kalau kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, kita perlu menunjukkannya. Amin. Kita perlu membuktikannya. Kita perlu mengekspresikannya. Bagus kita berkata, syukur ya Tuhan. Tapi dalam praktek yang lebih nyata lagi apa, saudara? Bukankah memberikan kepada pelayanan? Benar? Saudara, institusi apa yang paling bermisi dan paling melayani di dalam kehidupan kita? Bukankah gereja? Jadi bukankah sepatutnya kita memberikan kepada gereja? Memang benar ada gosip-gosip, katanya jam tangan pendeta-pendeta sekarang harganya ratusan juta, sepatunya ratusan juta. Saudara, kalau lihat saya nggak punya jam tangan. Mungkin agak mengkilau di sini adanya cincin, saudara. Mungkin mau difoto, taruh di Instagram, mau cek harganya berapa? Saya katakan harganya tidak ada. Kenapa, saudara? Karena ini dikasih Pak Gembala kita. Sorry Pak Gem, saya bocorin ini. Tidak ada harganya, saudara. Tetapi saya mengerti bahwa jangan kita karena banyaknya, karena ributnya di media sosial, jadi kita bilang, kalau gitu saya nggak usah memberi. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, prinsip memberi itu ada. Pada hari ke-50 mereka memberikan. Ada roti, ada kambing, ada domba, ada lembu. Mereka ekspresikan rasa syukur mereka. Saudara, saya mengajak kita untuk mensyukuri. Kalau kita mensyukuri, lakukan sesuatu untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Beberapa waktu tensi saya naik agak tinggi, saudara, sampai stadium 2. Itu membuat saya lebih menghargai hidup. Karena katanya kalau tensi tinggi itu bisa macam-macam dampaknya. Ya, saya ngeri-ngeri juga ya. Bagaimana kalau saya cepat perginya? Gimana kelas pemuritan? Gimana simpang rimbo belum juga dimulai? Bagaimana dengan di Sengeti? Saudara, akhirnya saya bilang sama istri, oke, gimana nih? Lalu istri saya kasih tahu, oh ini ada terapi ya. Lalu saya ikut terapi 14 hari, 2 minggu, saudara. Dan saya hanya makan dalam kurun waktu hanya jam 4 sampai jam 8, saudara. Puji Tuhan, berat badan saya turun 4 kilo, saudara. Kalau hari ini kelihatannya langsing ya, nah itu berkat puasa. Jadi nanti setelah ini saya akan membuka jasa konsultasi penurunan berat badan. Jasa penurunan tensi darah. Tensi saya turun, saudara, dari stadium 2 menjadi stadium 1 sekarang. Sudah jalan 2 minggu stadium 1 terus. Dan saya akan berdoa, saya akan berusaha agar ini bisa normal. Amin. Supaya kelas pemuritan kita sukses. Amin. Supaya simpang rimbo bisa dimulai. Amin. Supaya Sengeti bisa dimulai. Saudara, kita patut bersyukur. Segala berkat itu berasal dari Tuhan, saudara. Dan kita layak untuk bersyukur dan mempersembahkan kembali.
Saya belajar memberi, saya belajar bersyukur, itu dari Alkitab. Alkitab mengajar saya untuk memberi. Alkitab mengajar saya bahwa memberi itu adalah baik. Di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Saudara, di dunia ini kebanyakan punya pemikiran yang sebaliknya. Terima, 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 ambil, ambil, ambil. Bahkan curi, curi, curi. Korupsi, korupsi, korupsi. Kita tidak belajar, saudara, dari dunia ini untuk memberi. Saudara, di dalam panen itu, kalau kita baca di Alkitab, mereka juga diajarin kalau panen gak usah ambil semuanya. Sisakan sedikit untuk siapa, saudara? Untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang memerlukan, untuk orang-orang asing yang mungkin memerlukan hasil panen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita bersyukur, relevansinya dalam hidup kita mengenai panen berkat jasmani adalah bersyukur atas pemberian Taurat. Bersyukur atas pemberian Taurat. Dalam Keluaran 19 ayat 1-6, kalau kita baca, kalau kita hitung, itu juga adalah hari yang ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir. Tuhan memberikan Taurat kepada bangsa Israel. Nah, saya ingin sedikit mengelaborasi tentang pemberian Taurat ini, saudara. Taurat itu artinya instruksi. Instruksi itu diberikan kepada umat Tuhan terkait dengan perjanjian Tuhan dengan Israel, dengan umatnya. Jadi kira-kira simpelnya seperti ini untuk memahaminya ya. Jadi Tuhan itu bilang kepada Israel, Israel, kamu umat saya Tuhan kamu. Saya Tuhan kamu, kamu umat saya, dan kamu harus lakukan instruksi ini, yaitu Taurat, yang berisi 613 hukum, 613 mitzvot, istilahnya gitu ya, atau 613 hukum. Isi hukum itu, saudara, ada yang berkaitan dengan moral, ada yang berkaitan dengan makan minum, dan ada yang berkaitan dengan kehidupan sosial, keadilan sosial. Supaya apa? Supaya ada instruksi yang mengatur bagaimana mereka menjalani kehidupan sosial mereka. Jadi itu baik, saudara. Itu baik. Dan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita yang hidup di zaman modern, termasuk hukum-hukumnya, terutama hukum-hukum moralnya. Contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, itu hukum moralnya, saudara. Jangan berbuat zina, jangan berdusta, dan lain sebagainya. Itu hukum moralnya. Hukum makan minum juga berguna. Kenapa? Karena zaman dahulu pengolahan makanan itu tidak steril, sehingga banyak mengakibatkan orang terkena penyakit, bakteri, sehingga Tuhan memberitahu ini boleh dimakan, ini tak boleh dimakan. Jadi pengaturan itu, saudara, begitu bagusnya. Dan yang tidak kalah penting, setelah mereka mencoba mempraktekkan Taurat itu, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa lakukan dengan sempurna. Dan bahkan Taurat itu semakin memberitahu mereka bahwa mereka mempunyai kesalahan dan dosa. Dan mereka membutuhkan apa yang disebut dengan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika melihat Taurat, kita melihat ada satu pribadi yang bisa melakukan itu dengan sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Dan ada satu pribadi yang akan menebus kita, yang akan menebus Israel ketika mereka tidak sempurna melakukannya, ketika mereka menyadari keberdosaan mereka. Saudara, nanti ini akan berhubungan dengan bagaimana Tuhan mengaruniakan, memberikan kita Roh Kudus, dan memberikan kita hati yang baru. Tetapi, saudara, akan lebih sulit memahami Tuhan memberikan hati yang baru kalau tidak ada transisinya, kalau tidak ada jembatannya ini, yaitu berupa Taurat. Memang benar, Taurat itu bukan untuk kita,
karena kita bukan orang Israel, tetapi Taurat itu memberikan inspirasi. Dan bahkan beberapa negara, saudara, membuat hukum-hukum Taurat itu, beberapa ya yang dari Taurat itu menjadi dasar, pondasi, inspirasi untuk konstitusi mereka, saudara. Hukum-hukum negara mereka. Saudara, itu adalah yang kedua, bersyukur atas pemberian Taurat. Kita ditebus, saudara-saudara, bukan untuk hidup bebas semau kita, tetapi untuk hidup taat kepada Allah. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan hati yang tadi ya, saudara-saudara ya. Dengan hati dan Roh Kudus. Yang poin ketiga, bersyukur atas Roh Kudus dan hati yang baru. Saudara, kalau saudara melihat dalam Kisah para Rasul pasal yang kedua, kita melihat bagaimana jemaat itu begitu dekat, begitu akrab, saling mengasihi Tuhan, semangat di dalam pengajaran-pengajaran. Saudara, itu adalah manifestasi daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup jemaat. Saudara, kalau hari ini kita semangat memuji Tuhan, kita suka belajar firman Tuhan, kita saling mengasihi, kita saling peduli, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena begitu baiknya kita, saudara. Tapi pekerjaan Roh Kudus, kita memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Makanya jemaat kita semangat, sukacita, penuh kasih. Amin. Mari kita terus giat melakukannya. Nah, saudara-saudara, tadi saya bicara sudah tadi tentang Taurat. Nah, ini adalah realisasinya, saudara. Yang lebih besar lagi yaitu hati yang baru. Saudara, mungkin ada salah satu di antara kita, mohon dibantu Yeremia untuk membacakan. Yeremia 31 ayat 33 sampai yang ke-34. Ya, mohon dibantu Bu Desi yang kebetulan in charge mic-nya ya. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Silakan. Berarti dari handphonenya berarti ya. Baik. Supaya kita familiar dengan ayat ini tentang hati yang baru, dan itu patut kita syukuri. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuandalkan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan melukiskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Baik, terima kasih Bu Desi. Pada ayat 33 sampai 34 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Taurat di dalam hati kita. Kita tahu tadi saudara-saudara bahwa Taurat itu berarti instruksi. Tuhan akan memberikan kita arahan, bimbingan, tuntunan dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga kita tahu harus mau ngapain. Kita perlu melatih diri kita untuk semakin peka dengan suara Roh Kudus, dengan suara kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kita, saudara, akan dibimbing, akan dituntun oleh Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan hati yang baru. Inilah yang patut kita syukuri. Saudara, beberapa waktu lalu saya mendengar penjelasan daripada Pak Gembala. Kalau mungkin saudara pernah mengingat, beliau mengatakan seperti ini, bahwa anak-anak itu harus menjalani hidupnya dengan nilai-nilai Tuhan yang sudah ada di dalam dirinya.
Jadi bukan kita mengontrol setiap waktu, saudara. Karena kita tidak bisa kontrol orang 1 kali 24 jam. Mungkin orang bisa berakting kepada kita seolah-olah kita berbuat baik. Tapi bagaimana waktu kita tidak lihat? Saudara, ini perlu pekerjaan, bimbingan, tuntunan Roh Kudus. Buat kita orang tua, perlu bawa anak-anak dekat kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan kita yang kontrol. Istri perlu bawa suami dekat kepada Tuhan. Jangan cek-cek handphonenya terus. Dia ngomong siapa tadi? Dia ngomong apa? Bawa dia dekat kepada Tuhan. Ajak dia ke gereja. Ajak dia ikut kul. Ajak dia membaca firman. Supaya apa, saudara? Supaya Roh Kuduslah yang akan menuntun, membimbing dia. Begitu juga suami dengan istri. Istri terhadap suami saling membawa dekat kepada Tuhan. Sehingga hidup kita dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, saya pernah mengikuti satu komunitas yang mana semuanya harus tanya pemimpinnya. Jadi saya juga berpikir, jadi Roh Kudusnya di mana ini? Termasuk kalau jemaat mau beli apa, tanya pemimpinnya. Ya, itu bukan kita mempunyai hati yang baru. Saudara, tadi kita sudah lihat ya, bahwa dikatakan tidak perlu lagi ada yang mengajar. Maksudnya, bukan kita tidak perlu belajar, tapi kita tahu pengajar utama kita, pembimbing utama kita adalah siapa, saudara? Roh Kudus. Kita pemimpin, pengajar, gembala, itu menyemangati, mendorong, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya yang membimbing, menuntun kita adalah Roh Kudus. Saudara, saya bisa berkhotbah di sini, saya bisa bicara di sini. Tapi siapa yang tahu konteks situasi yang persis di dalam hidup saudara adalah saudara sendiri. Dan selain saudara, siapa lagi, saudara? Roh Kudus adalah Tuhan. Karena itulah sangat penting sekali Roh Kudus membimbing, menuntun kita. Itulah yang disebut dengan iluminasi, saudara. Saudara, kalau perhatikan, saya berdoa, saya bukan bilang supaya saudara dengerin apa yang saya ngomong. Karena saya tahu yang berbicara sesuai konteks saudara yang sangat detail adalah Tuhan, bukan saya. Saya boleh bicarakan prinsipnya, saya boleh bicarakan kebenarannya, tapi situasi yang detail, situasi persisnya, saudara yang tahu juga Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Karena itulah kita perlu dekat kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur di dalam JDC komunitas kita punya kegiatan-kegiatan. Walaupun itu tidak harus kita ikuti semua. Kita tahu saudara punya kegiatan, tapi setidaknya ikutlah. Minimal 1, amin. Apakah kelas pemuritan, apakah doa terobosan, ataukah kul, atau apa, setidaknya 1 doa puasa. Agar apa, saudara? Agar kita boleh dilatih lebih peka, lebih dipengaruhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya ingatkan satu ayat dalam Efesus pasal 5. Tuhan berkata, ya, melalui Rasul Paulus dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan janganlah mabuk oleh anggur. Apa artinya, saudara? Kalau kita mabuk oleh anggur, berarti kita dipengaruhi apa, saudara? Anggur. Kalau kita penuh Roh Kudus, apa yang mempengaruhi kita? Apa yang membimbing kita? Apa yang menuntun kita? Jelas. Kita perlu peka supaya kita dibimbing, dituntun. Sehingga apa, saudara? Hidup kita sesuai dengan relnya Tuhan. Hidup kita sesuai dengan jalurnya Tuhan, saudara, amin. Saudara, hidup dalam roh itu artinya hidup taat dari dalam, bukan karena paksaan, tetapi karena kita diubahkan oleh Tuhan, amin. Kita bersyukur atas Roh Kudus, kita bersyukur atas hati yang baru.
Pada poin pertama tadi kita bersyukur atas panen berkat jasmani. Yang kedua, kita bersyukur atas Taurat yang diberikan. Yang ketiga, kita bersyukur atas Roh Kudus dan hati yang baru. Yang keempat, kita bersyukur atas buah-buah penginjilan. Amin. Saudara, waktu saya datang tidak serame ini JDC, saudara. Sekarang saya melihat sudah sampai ke belakang-belakang. Sekarang kita udah sampai ke tempat yang jauh-jauh. Bahkan 2 hari lalu Pak Gembala kita bilang, sebenarnya saya mau ngajak kamu nih pergi ke Sengeti. Sengeti Pak ya namanya ya. Sengeti katanya. Tapi ini saya lagi pilek ini. Saya lagi-lagi bocorin terus ini rahasianya Pak Gembala ini. Ya. Jadi mungkin agak dikurangin saya bicara di depan Pak. Nanti bocorin rahasia terus. Yang baik ya, gosip yang baik ya. Jadi sebenarnya pengen ke Sengeti saudara, ke tempat Pak Arman. Nanti kita buat janjian lagi ya Pak Arman ya. Nah saudara-saudara, kita bisa bersyukur atas buah-buah penginjilan. Kita lihat seberapa benar apa yang janji Tuhan bahwa penginjilan itu, bahwa firman itu akan tersebar dan akan makin banyak murid Tuhan dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Mari kita lihat Kisah 2 ayat 41. Nah, ini sudah ada ayatnya, jadi Ibu Desi bisa membaca langsung saja. Mohon dibantu Bu Desi. Kita lihat saudara ya. Ya. 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa saudara. Ini adalah panen. Ini juga hari ke-50. Ini adalah realisasi, ini adalah panen rohani saudara. 3.000 orang ditambahkan. Lanjut Kisah 2 ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, jadi dari 120 di pasal 1 kemudian tambah 3.000, kemudian tambah lagi setiap hari jumlah mereka bertambah. Lanjut Kisah 4 ayat 4. Tetapi banyak di antara orang yang mendengar perkataan itu menjadi percaya. Jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Haleluya, dari 120, 3.000 bertambah terus jadi 5.000. Lanjut Kisah 5:14. Dan makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bertambah lagi saudara, Kisah 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Saudara, saking banyaknya bertambah, kekurangan pemimpin saudara. Kekurangan pemimpin diakonia, lalu ditambahlah pemimpin diakonia. Itu kita bisa lihat dalam Kisah 6. Ini pelajaran juga buat kita, kalau makin tambah perlu banyak pelayan, perlu banyak pengerja saudara. Amin. Kisah 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambahlah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, kategorinya semakin bertambah, bukan cuma orang biasa tapi imam juga saudara, menjadi orang percaya. Lanjut Kisah 9 ayat 31. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, kalau baca Kisah Para Rasul pasal 9 ini udah sampai ke Samaria saudara. Jadi bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma Judea, tapi udah sampai ke Samaria. Udah makin nambah lagi saudara. Dan dikatakan di sini oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, kalau baca kitab Kisah Para Rasul itu ada tentang pekerjaan Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus melalui murid-murid Tuhan. Lukas itu suka menulis Roh Kudus, bahkan mulai dari Injil Lukas saudara. Jadi kemungkinan Lukas ini adalah orang karismatik. Jadi kalau Lukas hidup di zaman sekarang, mungkin dia akan berada di JDC saudara ya. Amin. Dia selalu tulis Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, kita lanjutkan Kisah 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bertambah lagi sejumlah besar. Sudah lewat Samaria, sudah mulai makin jauh lagi. Ini sekarang sudah makin ke atas. Kalau saudara lihat peta,
Itu tadi mulai Yerusalem agak di selatan, lalu Judea, lalu kemudian Samaria, lalu makin ke atas lagi itu udah ke Syria, saudara. Antioquia Syria, makin ke atas lagi, saudara. Kisah 11:21. Lanjut Kisah 11 ayat 24. Sehingga sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dibawa lagi, terus, saudara. Kisah 12 ayat 24. Lanjut, Kisah 12:24. Tetapi firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Makin banyak, saudara. Kisah 13 ayat 48 sampai 49. Semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya, dan firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Ini semakin lagi, saudara, mulai berangkat lagi keluar Antioquia. Makin luas, saudara. Kisah 14 ayat 1. Jumlah orang Yahudi dan Yunani yang besar menjadi percaya. Makin nambah lagi, bukan cuma Yahudi, Yunani sudah banyak orang percaya, saudara. Kisah 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudara-saudara terus bertumbuh bahkan sampai ke ibu kota penguasa dunia, yaitu Romawi. Saudara, kalau Injil sudah sampai ke kota yang paling besar, yaitu Romawi, bisa dikatakan Injil itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Abad ke-6 semakin tersebar lagi, ke-7 semakin tersebar lagi ke sebelah timur, Persia, China abad 7, Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, saudara, masih namanya Sriwijaya, kira-kira seperti itu. Abad yang ke-7, saudara, Christian Nestorian sudah sampai ke sana. Dengan kata lain, dunia telah terinjili. Amin. Sampai ke Roma, sebelah barat, sebelah timur, dunia telah terinjili. Oleh apa, saudara? Kekuatan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus berkata waktu naik ke atas surga, dia katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu tergenapi. Amin. Tuhan janji, Tuhan genapi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara-saudara, angka 50 melambangkan panen jasmani. Kita patut mensyukuri semua berkat-berkat jasmani yang kita peroleh. Angka 50 melambangkan pemberian Taurat. Kita bersyukur atas Taurat. Karena itu kita mengingat satu pribadi yang dapat melakukannya dengan sempurna, menggenapinya, dan bahkan memberikan kita hati yang baru, Taurat yang baru yang ada di dalam hati kita. Memberikan kita hati yang baru dan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan angka 50 juga melambangkan panen-panen buah penginjilan. Saudara, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 30 sampai 28 itu adalah berdurasi 30 tahun, saudara. Dalam 30 tahun Tuhan sudah menyebarkan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ini bukan pekerjaan manusia, saudara. Yang dipilih adalah nelayan-nelayan, orang biasa, pemungut cukai. Dengan kuasa Tuhan, Injil tersebar ke seluruh dunia. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, pembelajaran kita pada hari ini mengingatkan kita untuk hidup dalam syukur, untuk taat, dan mengingatkan kita akan kuasa Roh Kudus. Amin. Dan kita hari ini di JDC adalah bagian daripada panen rohani Tuhan yang terus akan berlangsung. Kita akan terus bertambah dan bertambah sampai Kristus datang kembali. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pemberian anugerah kasih karunia, pemberian Tuhan, baik itu berkat jasmani, baik itu hukum Taurat, baik itu juga Tuhan Roh Kudus, hati yang baru. Terima kasih juga Tuhan untuk buah-buah roh yang kami boleh hasilkan sebagai bagian daripada transformasi hidup kami. Itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan karena kehebatan, kekuatan, kuasa kami, tetapi karena anugerah dan kuasa Tuhan.
Terima kasih juga Tuhan untuk buah-buah penginjilan, untuk orang-orang yang Tuhan terus tambahkan di dalam jemaat-Mu. Kami percaya itu semua adalah karena kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudi menggunakan kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa hidup kami dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, mari kita semua yang bersyukur bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Pastor Naik Sejabat yang sudah menyampaikan firman Tuhan.